Timnas Indonesia U23 dirugikan wasit Nasrullah Kabirov. Tom Haye kirim pesan ini ke Marcelino Ferdinand CS. Pemain Timnas Indonesia, Tom Haye ikut soroti kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov yang mengecewakan Marcelino Ferdinand CS di laga perdana Grup A Piala Asia U23 2024. Kecewa dengan kepemimpinan wasit, Haye pun mengirim pesan penting kepada Marcelino Ferdinand CS. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U23 harus bermain 9 pemain pada babak kedua setelah Ivar Jenner dapat kartu kuning kedua di menit 46 dan kartu merah Ramadan Sananta pada menit 96. Walau main tidak dengan kekuatan penuh, sejatinya skuad Garuda Muda bermain sangat apik. Satu hal yang cukup menjadi sorotan, yakni kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov yang dirasa berat sebelah. Haye sendiri mengaku sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit asal Tajikistan tersebut. Saya kecewa apalagi para pemain yang bermain di sana, ini sangat memalukan, ujar Haye di komentar Instagram. Pasalnya, beberapa keputusan wasit Kabirov kerap menimbulkan kontroversi. Salah satu contohnya adalah kartu kuning kedua yang diberikan pada Ivar Jenner. Padahal, jika dilihat dari tayangan ulang, Ivar Jenner terlihat bersih tidak melanggar pemain Qatar U23. Walau kecewa, pemain SC Heerenveen itu tak ingin Timnas Indonesia U23 terpuruk terlalu lama. Pemain baru Timnas Indonesia itu meminta skuad Garuda Muda menjaga mentalitasnya untuk mengarungi dua sisa pertandingan, yakni melawan Australia U23 dan Yordania U23. Tapi, kalian tidak boleh down dengan pertandingan kemarin, kalian masih mempunyai peluang dengan dua pertandingan lagi, lanjutnya. Kepemimpinan wasit asal Tajikistan itu jelas mendapat respons negatif. Banyak warganet yang langsung meramaikan kolom komentar akun Instagram Kabirov. Karena merasa dirugikan, PSSI pun juga telah menyatakan sikap protes kepada AFC. Manajer Timnas Indonesia U23, Endry Irawan resmi melayangkan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Hal ini terkait kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dan wasit video asisten referee, VAR, Sivakorn Udom. Pertandingan perdana kedua tim grup A tersebut berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Senin 15 April 2024, dan berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Qatar. Endry mengatakan keputusan wasit asal Tajikistan dan Thailand itu sangat merugikan timnya. Tentu kita semua kecewa dengan kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dan wasit VAR, Sivakorn Udom, kata Endry. Semua bisa melihat bahwa mereka banyak memberikan keputusan-keputusan yang merugikan untuk Indonesia. Setelah pertandingan, mewakili tim kami resmi protes kepada AFC terkait keputusan-keputusan mereka, ucap Endry. Lantas, jika protes ini diterima, akankah hasil pertandingan antara Qatar melawan Timnas Indonesia U23 itu bakal dibatalkan? Terkait hal itu, Endry menyebut bahwa protes yang dilayangkan tidak akan mengubah hasil. Namun, yang jadi tujuan adalah agar di pertandingan selanjutnya tidak terjadi kontroversi lagi. Kita tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan. Namun setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya di ajang bergengsi Piala Asia U23 2024 ini para wasit perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan yang tidak merugikan tim U23 Indonesia, tambah pria yang juga anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI tersebut. Keisuke Honda ikut mengkritik kinerja wasit karena membuat beberapa keputusan yang merugikan saat Timnas Indonesia U23 menghadapi Qatar U23. Selain itu, ia menganggap Qatar mendapatkan terlalu banyak keuntungan sebagai tuan rumah. Timnas Indonesia U23 harus takluk 0-2 dari Qatar di laga pembuka Grup A Piala Asia U23 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, Senin, 15 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U23 mampu menguasai 57% penguasaan bola dengan 10 peluang dan 2 diantaranya mengarah ke gawang Qatar. Sedangkan, Qatar hanya memiliki 43% penguasaan bola serta mempunyai 9 peluang dengan 5 diantaranya mengarah ke gawang Garuda Muda. Namun, legenda Timnas Jepang itu memberikan kritikan kepada wasit yang dianggap banyak membuat keputusan yang salah dan merugikan Timnas Indonesia U23. Indonesia melakukan permainan yang baik, namun,
Keputusan wasit banyak keputusan yang tidak tepat dibuat selama pertandingan berlangsung, kata Keisuke Honda di Instagram pribadinya, Selasa, 16 April 2024. Lebih lanjut, mantas pelatih Kamboja itu menganggap duel antara Timnas Indonesia U23 melawan Qatar bukan sebuah pertandingan sepak bola. Selain itu, ia menganggap Qatar mendapatkan banyak keuntungan sebagai tuan rumah Piala Asia U23 2024. Ini bukanlah sebuah pertandingan sepak bola, ini adalah sebuah pertunjukan komedi, itu tidak lebih dari sebuah pertunjukan komedi. Pelatih Australia U23, Tony Fitmar mengaku terkejut dengan penampilan Timnas U23 Indonesia saat mengalahkan Uni Emirat Arab, UEA, U23. Duel antara Timnas U23 Indonesia versus UEA terlaksana di The7 Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Selasa, 9 Maret 2024, dini hari. Sebagai informasi, ini merupakan laga uji coba terakhir Timnas U23 Indonesia sebelum tampil di Piala Asia U23 2024. Terkait hasil, Timnas U23 Indonesia mampu menumbangkan UEA dengan skor tipis 1-0. Jelang bertemu di Piala Asia U23 di Qatar, pelatih Australia tersebut mengaku cukup terkejut dengan performa Indonesia yang mampu mengalahkan UEA. Kita lihat, Indonesia baru saja memenangkan pertandingan uji coba melawan UEA. Ini cukup mengejutkan, ucap Tony Fitmar. Jadi performa yang dimiliki Indonesia saat ini cukup menjadi ancaman besar bagi kami, Australia, lanjutnya. Semoga pertemuan dengan Indonesia menjadi pertandingan yang seru untuk dilihat, jelasnya. Hasil ini tentu menjadi bekal positif skuad Garuda Muda untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Lawan yang dihadapi yakni ada Qatar, Yordania dan Australia. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan berpindah dari Dubai ke Qatar pada tanggal 10 April 2024.